Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah semester 7 yaitu IRP yang berjudul Modul Penjualan Buah pada PT The Food Hall Peak dengan aplikasi modul. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada saudari Dita Deviana dengan NIM 11172247 di sini. Dan ada saya Gina Fadila, NIM saya 11172606. Ada saudari Ismi Siti Fatimah, NIM-nya 11172422. Ada saudari Nur Miftaunisa 11172647. Ada saudari Rizka Fauzia Effendi dengan NIM 11172337. Selanjutnya, yang akan mempresentasikan kepada saudara Nur Miftaunisa. Untuk Nur Miftaunisa dipersilahkan. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi masa sekarang menuntut perusahaan untuk dapat mengaplikasikan perkembangan teknologi tersebut agar mampu bersaing secara nasional maupun global. PT The Food Hall Peak adalah perusahaan penjual buah. Permasalahan dari PT The Food Hall Peak adalah perusahaan yang masih menggunakan pencatatan manual, sehingga tertinggal dengan perusahaan-perusahaan lain, terutama pengintegrasian proses bisnis. PT The Food Hall Peak perlu membuat pengintegrasian dan pengolahan data agar bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan berbasis software. Tujuan dari penerapan modul penjualan menggunakan aplikasi Odoo memudahkan perusahaan data penjualan dalam salah satu modul ERP yang terintegrasi. 2. Proses pembuatan laporan penjualan yang lebih mudah dan akurat. Dan 3. Proses pembuatan dokumen menjadi lebih mudah. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang telah dipresentasikan oleh Nur Miftaunisa. Di sini ada software yang digunakan yaitu Odoo, merupakan salah satu Enterprise Resource Planning atau ERP yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan bersifat open source. Open ERP berganti nama menjadi Odoo karena pada Odoo ERP sudah terganti beberapa fitur tambahan yang tidak terdapat pada cangkupan ERP seperti CMS, e-commerce, serta business intelligence. Odoo merupakan salah satu penyedia jasa software ERP. Odoo mempunyai dua macam versi, yakni yang pertama adalah versi komunitas dan yang kedua adalah versi enterprise. Selanjutnya ada diagram. Ini adalah tampilan use case diagram modul penjualan. Di sini ada user. User membuka profil, bisa membuka pengaturan, bisa berdiskusi, bisa melakukan penjualan seperti order, siap difaktur, produk, dan laporan konfigurasi. User bisa penagihan, yaitu pemasukan, pelangganan, serta laporan dan konfigurasi. Di sini user bisa menggunakan aplikasinya. Selanjutnya yang akan mempresentasikan yaitu saudari Dita Deviana. Kelas 11 7AA01. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram activity dan halaman atau tools apa aja yang ada di aplikasi Odoo. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertama itu ada diagram. Activity diagram pertama itu yang akan saya jelaskan adalah activity diagram login. Di sini ada user dan system. User itu pertama kita start atau mulai dan dengan memasukkan username dan password. Oke, kalau sudah
kita klik tombol sign in or login. Jika sudah, sistem akan memvalidasi akun tersebut. Dan jika sistem tidak mau memvalidasinya, maka user akan memasukkan kembali username dan passwordnya. Jika validasi akun berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard akun. Dan selesai. Lanjut, and next, activity diagram penjualan. User itu pertama start atau mulai, terus habis itu membuat surat penawaran. Habis itu sistem akan menampilkan surat penawaran tersebut. Setelah itu user akan mengkonfirmasi pesanan. Dan lanjut, sistem akan menampilkan faktur penjualan. And next, activity diagram penagihan. Jadi jika sudah check out, jika Anda sudah membeli produk tersebut, maka user akan memulai membuat faktur dan sistem akan menampilkan halaman faktur tersebut. Lanjut, and then halaman utama aplikasi Odoo. Di sini bisa dilihat, jika belum mendaftar aplikasi Odoo, silakan mendaftar terlebih dahulu. Dan jika sudah, tinggal mengklik bagian login atau sign in. Di sini sudah mendaftar akun, kita pakai data dari salah satu teman kita di kelompok ini, yaitu saudari Ismi Siti Fatimah. Dia sudah mengisi ada namanya, email, dan nama perusahaannya. Habis itu nomor telepon dan lain-lain. Lanjut, jika sudah, dia akan login dan masuk ke dashboard Odoo. Sini ada tools diskusi, ada tools penjualan, penagihan, aplikasi, dan pengaturan. Oke, lanjut, and then halaman pengaturan profil. Nah, di sini kan kita akan membuat sebuah online shop. Makanya kita di sini masukin dulu profil perusahaan yang akan kita dirikan atau kita buat. Di sini nama perusahaannya ada PT The Food Hall Peak. Oke, di sini sudah diisi. Kita isi dulu terlebih dahulu alamatnya, teleponnya, email, dan situs webnya. Jadi perusahaannya terkonfirmasi dengan jelas ada dan tidak fiktif. Lanjut, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Rizka Fauzia Effendi akan melanjutkan hasil presentasi teman saya, yaitu Dita Deviana. Di sini ada pemasukan data produk yang akan dibuat. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada pendeskripsian produk yang akan dijual. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada dashboard toko The Food Hall Peak. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada invoice pembelian produk. Selanjutnya yaitu link pembayaran tagihan. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada pembayaran atau check out. Seperti ini tampilannya. Dan bukti order barang. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan IRP Odoo dengan menggunakan modul penjualan untuk PT Food Hall Peak. Pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu. Lalu kita buka situs web Odoo dengan mengetik odoo.com. Tampillah halaman utama web Odoo. Selanjutnya kita klik mulai sekarang untuk proses pemilihan modul IRP yang akan kita buat. Di halaman ini kita bisa milih modul yang akan digunakan perusahaan.
Di perusahaan kami, PT Ford Halfix, kami menggunakan modul penjualan. Kita bisa klik di bagian penjualan, lalu klik modul penjualan. Lalu muncul sebuah kotak yang menandakan bahwa kita memilih modul tersebut. Lalu kita klik lanjutkan. Di halaman ini kita bisa mengisi form pendaftaran seperti nama akun kita, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Setelah selesai, kita bisa mengklik. Kita isi dulu. Nama saya kan Ismi, emailnya, nama perusahaan PT, kita tinggal di Indonesia. Skala perusahaannya 5-20. So, 85. Minat utamanya saya sebagai mahasiswa. Terus kita klik mulai sekarang. Ya sih, kita sudah buat. Lalu kita masuk ke aplikasi Odo-nya. Kita masuk. Yang telah kita buat adalah PT Ford Halfix. Kita buka. Di sini ada modul diskusi, penjualan, penagihan, aplikasi, dan pengaturan. Kita klik modul penjualan. Di sini data penjualannya, kita mau pembuatan, ini pelanggan, di penjualannya, dan ini total. Kita bisa klik contohnya. Kita klik order. Ini yang telah dibuat. Pelanggannya Gina Fadila, dia membeli sebuah produk ice pisang Fendi, semangkuk merah, pepaya, kelengkeng, pear, dan daun. The payment adalah ini totalnya. Kita klik cetak. Kita buka. Ini bukti order dari The Ford Halfix. Di sini ada produk. Ini produk yang
kita jual di perusahaan kita jual, ada belimbing, pepaya, semangka, kelengkeng, seperti pisang Cavendish, dan persengli. Kita bisa buat baru di sini. Kita bisa buat, kalau tidak kita lanjut lagi ke laporan. Laporan penjualan. Kita bisa buat di sini, bisa ditambahkan foto di sini, buat tambahkan pajaknya, dan kasih catatan internalnya. Jika ada yang pembeli baru, kita klik buat pelanggannya. Rizka, tambahkan roti, semangka merah, sama lagi, pepaya, ini 2, Saat pembayarannya ada kontan,
kita pilih konten, terus konfirmasi. Kita cetak. Buka. Ini bukti order dapat hal dan dia pembayarannya itu tunai jadi kontan. Sekian. Kesimpulan, yang pertama, sistem ERP adalah suatu sistem yang mengkoordinasi dan mengatur data, proses bisnis, dan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. ERP memungkinkan integrasi dan penggunaan data-data dari setiap aspek yang ada dalam perusahaan, sehingga manajemen perusahaan memiliki pandangan yang terintegrasi mengenai perusahaannya. Karena pada dasarnya setiap bisnis proses dalam perusahaan saling terkait satu dengan yang lain. Yang kedua, proses penjualan, pembelian di perusahaan saat ini belum terintegrasi satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu sistem ERP agar proses tersebut dapat terintegrasi. Yang ketiga, kami telah berhasil membuat suatu sistem ERP yang mengintegrasi proses penjualan, pembelian, dan pengecekan produk. Yang keempat, modul-modul pada aplikasi Odoo telah disesuaikan dengan proses bisnis secara umum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi, yaitu Nur Miftahul Nisa. Sini ada saran. Dari hasil penelitian ini terdapat saran yang dapat diberikan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, menerapkan sistem ERP di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, menerapkan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo di keseluruhan proses bisnis di perusahaan. Sekian presentasi kami. Bila ada kurang dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe video ini. Terima kasih.